Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sindo TV Lampung, bahagia sekali Yudit sama dapat berjumpa dengan Anda kembali tetap di program Tamu Hari Ini. Pemirsa, kalau baru-baru ini kondisi naiknya mudah, turunnya susah, itu yang terjadi untuk kondisi kebutuhan pokok di Lampung, katakanlah di Indonesia untuk sebagian besar. Awalnya dari kenaikan BBM, bahan bakar minyak, kemudian disusul dengan kenaikan beras, baru-baru ini diberondong lagi dengan kenaikan gas LPG. Terjadinya kenaikan tersebut yang seolah-olah kita belum sempat menarik napas, dan kemudian ada lagi kenaikan dengan sejumlah kebutuhan bahan pokok tersebut. Di studio sudah hadir bersama saya selama 60 menit akan berbincang-bincang mengenai dampak yang apakah dampak tersebut mempengaruhi masyarakat, katakan untuk di Lampung tersebut, ataukah memang ini kebijakan yang diambil bijakkah atau tidak. Yudit Samanta bersama dengan Bang Asrian Hendacaya MSE selaku pengamat ekonomi Unila, dan ada juga di sini di studio sudah hadir Abu Hanafia, seorang pengusaha warung makan yang tak asing lagi. Kita berbincang-bincang dengan beliau saat ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang Asrian? Alhamdulillah. Dalam keadaan bahagia ya? Sehat. Bang Abu? Lumayan, bahagia. Lumayan. Warung makan tetap berjalan seperti itu dengan jalan. harga gas LPG yang sudah mulai meningkat. Ya. Senyumnya tidak sumringah tapi kelihatan walaupun kecut tetap sumringah ya. Saya ke Bang Asrian dulu. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah saat ini yang terkesan diberondong, katakan dengan kenaikan seperti itu, kebutuhan bahan pokok, apakah ini kemudian dapat dikatakan sebagai untuk masyarakat ini menjepit atau tidak seperti itu kondisinya? Ya, tentu saja kenaikan-kenaikan ini kan menambah beban ya, beban pengeluaran, sehingga tentu saja akan memberatkan konsumen. Nah, persoalannya memang kenaikan harga-harga ini cenderung lebih cepat dari kenaikan pendapatan gitu ya. Nah, sementara kan harga-harga kita ini masyarakat petani nih. Sementara produk-produk pertanian itu ya tidak naik gitu kan. Nah, justru naiknya ini kan di tingkat pasar gitu ya. Nah, ya kalaupun menguntungkan ya para pedagang ya yang bergerak di distribusi, bukan para petani yang menghasilkan. Nah, ini yang menyebabkan ya tentu saja kondisi ini menjadi tambahan beban bagi masyarakat karena kenaikan ini hampir bersamaan ya beberapa komoditas Kenapa pokok. kemudian pemerintah menaikkan secara betul-betul seperti itu Bang Asrian? Ada dua sih, ada yang memang karena kebijakan pemerintah, tapi ada juga yang karena mekanisme pasar ya. Nah, mekanisme pasar itu seperti beras katakanlah, itu kan dan beberapa komoditas itu karena faktor ekonominya itu supply demand gitu, pasar ya. Nah, kelemahan pemerintah adalah tidak mampu mengendalikan demand supply ya. Dulu memang kita punya Bulog yang punya peran untuk mengendalikan harga, tetapi kan sejak reformasi peran Bulog kan dirubah. Yang dulu merupakan pengendali, sekarang dia bagian daripada pelaku ekonomi beras itu sendiri. Ya, jadi dengan fungsi yang ada sekarang memang agak berat bagi Bulog untuk memfungsikan dirinya sebagai stabilisator harga. Nah, kalau kita ingin pemerintah melalui Bulog itu menjadi stabilitas harga, maka fungsi-fungsi Bulog yang dulu itu memang harus dikembalikan. Kalau bahasanya Pak Jokowi sekarang kan menghadirkan negara itu kan. Nah, kalau negara mau hadir di perberasan ini, maka Bulog itu harus dikembalikan sebagaimana sebelum reformasi. Begitu Bang. Apakah kebijakan yang diambil kemudian yang saat ini terjadi, apakah itu juga menjadi bijak buat rakyat kita? Ya, bagi pemerintah ada sebagian yang memang tidak terkontrol gitu kan. Ya, sebagaimana tadi kemarin beras itu ternyata pemerintah tidak mampu mengendalikan, justru pasar yang lebih kuat kan itu ya. Lebih kuat mengendalikan harga daripada pemerintah. Nah, maka tadi instrumen pemerintah harus diperkuat kembali sehingga pemerintah bisa lebih berperan ya secara efektif mengendalikan harga. Nah, itu untuk perberasan ya. Memang untuk beberapa komoditas seperti BBM dan gas, nah ini juga pemerintah harus punya posisi yang jelas juga gitu kan. Karena
sepertinya pemerintah lebih dekat ke mekanisme pasar gitu kan. Nah, mekanisme pasar ini ya memang harga itu akan cenderung cenderung naik gitu ya, walaupun ada sekali turun tapi secara rata-rata ya naik terus. Betul. Gitu kan. Kemudian Bang, dampak ekonomi sendiri terhadap kenaikan bahan pokok tersebut, terutama untuk menengah ke bawah lah katakan seperti itu, menurut Bang Astian seperti apa? Nah, dampak luasnya ya tadi masyarakat akan mengurangi berkurang ya kemampuannya memenuhi kebutuhan ya. Dalam pengertian yang lebih luas ya kesejahteraan masyarakat turun gitu ya. Dalam bahasa yang lebih luas nanti karena ukuran kemiskinan itu adalah nilai pengeluaran yang diukur. Nah, kalau harga-harga naik berarti kan standarnya naik. Nah, orang yang tadinya misalnya pas di garis kemiskinan nggak masuk miskin, nah kalau standarnya naik jadi bertambah nih orang miskinnya. Dan dampaknya kira-kira mungkin lebih besar lagi ya, akan terjadi banyak hal yang negatif katakan seperti ya. itu. Nah, hasil pencatatan BPS terkait dengan jumlah orang miskin dari 2013 September ke Maret 2014 itu udah turun. Tapi dari Maret 2014 ke September 14 itu naik lagi gitu kan. Nah, itu belum pernah kejadian dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya pikir ini juga harus menjadi, untuk Lampung khususnya ya, ini memang harus menjadi catatan dan perhatian kita bersama agar harga-harga ini tidak mengeliminir atau mencuci hasil-hasil yang sudah dicapai untuk mensejahterakan masyarakat itu. Baik. Ya, saya ke Mas Abu dulu. Mas Abu, sebagai pengusaha warung makan katakan seperti itu, untuk kebijakan pemerintah seperti ini yang bisa dibilang bertubi-tubi katakan seperti itu ya, terhadap kenaikan bahan pokok. Kalau menurut Mas Abu memandang ini seperti apa, Mas? Kalau sebagai pedagang, tarik napas dulu. Ya, tetap harus jalan gitu. Tetap harus jalan dan tetap harus jalan. Dalam kondisi walaupun mungkin keuntungannya lebih dikit gitu. Tidak sesuai. Gitu. Apakah kemudian ikut menaikkan harga bahan makanan yang dijual katakan seperti itu? Sulit naikin itu, Mbak. Lari pelanggannya. Kita naikin, lari, apalagi saya itu mahasiswa dan umum. Biasanya yang lebih banyak itu mahasiswa dan umum. Iya. Sebetulnya pemerintah mesti memberikan perhatian ini karena kita mensubsidi. Iya. Orang-orang sekolah dengan ini biaya yang harga murah ya. Cukup kita kasih harga murah, subsidi ya. Walaupun kita bukan pemerintah tapi kita mensubsidi ini sebetulnya. Ini tempat usahanya Mas Abu ya. Iya. Mas Abu, dampak langsung yang Mas Abu rasakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan katakanlah di sini gas LPG, kemudian harga beras, kemudian harga bahan minyak, dampak langsungnya seperti apa? Apakah memang berkurang pengunjung yang sekarang saya lihat ini di tayangan kita ini ramai, ataukah memang tetap bertahan walau dalam diam? Penurunan ini yang pasti, pengunjung yang pasti. Penurunan pengunjung? Sampai 10%. Pasti itu, karena tadi mereka bisa beli, kemudian nggak bisa. Jadi mungkin masak sendiri atau seperti apa gitu ya. Iya. Yang biasanya dia namu. yang dari Tanjung Karang orang tuanya tadi mungkin kasih uang untuk jajan, mungkin makan di rumah dia. Luar biasa ini. Iya, betul. Mengharapkan ada tindakan positif dari pemerintah kemudian untuk menyikapi kebijakan ini ya. Dan kepada pemirsa kami akan segera kembali, masih tetap bersama dengan dua bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini, dan kita masih berbicara seputar tentang kebijakan pemerintah, kenaikan harga yang saat ini notabene bikin rakyat makin sengsara. Yudit Samanta untuk tamu hari ini akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung.
Halo, kami dari Jenderal. Tambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Tampus. Kami dari Hijau Daun. Tambah wawasan kalian tentang Lampung, boleh nonton Ini Lampung ya. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Ini malu masyarakat semua ini. Dari waktu pengakuan kita masyarakat. Untuk masyarakat. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, Yudit Samanta, tamu hari ini masih bersama Anda dan seperti biasanya tentang kenaikan-kenaikan harga bahan pokok yang beredar di masyarakat saat ini. Contohnya saja kenaikan harga beras. Di Tenggarai ini juga katanya ada mafia yang bermain di belakang tersebut. Apakah ini juga ada kaitannya dengan mafia tersebut? Kita langsung menanyakan hal ini kepada pengamat yang luar biasa saat ini, Bang Asrian. Untuk Bang Asrian dulu, apakah memang kenaikan harga beras saat ini juga termasuk ada mafianya, katakan seperti itu, Bang, sebagai pengamat ekonomi Unila? Iya. mungkin bahasa mafia ini udah terlalu pasaran ekstrim. Tapi pasaran. setidaknya memang menunjukkan bahwa pelaku pasar itu lebih mengendalikan pasokan gitu kan. Artinya mereka menguasai cadangan yang lebih besar sehingga dengan posisi yang demikian mereka bisa mengendalikan harga. Dan memang untuk saat ini belum panen gitu kan. Panen ini Maret April ke depan ini, beberapa bulan ke depan yang panen. Jadi memang ada tenggang waktu yang momentum itu ya seringkali dimanfaatkan, makanya kejadian-kejadian ini kan berulang. Nah harusnya memang menurut saya cadangan beras pemerintah itu harus diperbesar gitu kan, sehingga dengan cadangan yang besar itu artinya bisa berhadapan seimbang dengan pasar gitu kan. Ataukah kembali saya menanyakan ketika itu distribusi katakanlah ya si beras ini sampai kepada si pengguna ini memang ada sangkutan di jalan, atau katakanlah ada juga yang bukan begal tapi bisa saya artikan sebagai yaitu tadi ya mungkin bisa diartikan sebagai untuk menangkap di tengah jalan atau sehingga kurang dari kuantitasnya yang ditentukan kemudian sampai di user menjadi kurang atau seperti apa akhirnya harga mahal. Kalau itu saya pikir tidak ya. Yang pasti ini memang panennya yang belum. Artinya panennya yang belum. Yang kedua tadi itu bahwa cadangan beras ini sebagian besar dikuasai oleh pelaku-pelaku pasar, pedagang gitu kan. Nah, sehingga kalaupun pemerintah melalui operasi pasarnya seringkali masih belum berdampak gitu kan. Karena apa? Karena operasi pasarnya itu belum mengimbangi ya. Belum mengimbangi dengan kebutuhan masyarakat yang besar gitu kan. Dan yang sudah terjadi saat ini kalau hal jadi adalah karena itu karena barang-barang pertanian itu kan dia musiman. Nah, kalau musiman ini pada saat panen banyak, tidak panen kurang kan gitu kan. Nah itu yang menyebabkan barang-barang pertanian itu dia memang nggak jadi fluktuasi harganya. Beda dengan barang industri yang produksinya itu bisa diatur gitu kan. Ataukah kemudian ada diambil regulasi tertentu untuk mengantisipasi ini hal-hal ya klasik yang kemudian terjadi berulang? Ini yang saya katakan. Kalau menurut Abang seperti apa? Yang saya katakan tadi, diantaranya pemerintah harus hadir untuk mengatasi masalah ini dengan mengembalikan itu. mengembalikan fungsi Bulog ya sebagai penjaga stabilitas harga perberasan atau sembako ya. Gitu. Jadi kan berbisnis juga ya itu sekarang. sejak reformasi
peran Bulog itu dirubah menjadi badan usaha gitu kan. Aha. Gitu kan. Nah, sebagai badan usaha ya dia berbisnis. Iya. Ya namanya lembaga bisnis pasti cari untung kan gitu kan. Iya. Nah, harus dikembalikan Bulog itu bukan lembaga bisnis yang berorientasi untung, tapi adalah cost center istilahnya ya. Cost center. Nah, artinya lembaga yang melayani masyarakat dengan menstabilkan harga. Menstabilkan Iya. harga kemudian. Nah, disitulah peran pemerintah, kerugian-kerugian itu bagian dari subsidi pemerintah untuk menstabilkan harga, biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Apakah itu kemudian kebijakan itu sudah dilihat oleh pemerintah dan menurut Abang apakah dalam waktu katakanlah 2015 ini atau ada kebijakan lain nanti akan dirubah yang menurut Pak Jokowi itu ya mengembalikan posisinya Bulog seperti itu? Iya, iya, ya itu kalau kita dari semangatnya Pak Jokowi dengan nawacitanya itu semangatnya udah ketemu gitu kan, menghadirkan negara gitu kan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Persoalannya, nah bagaimana mengembalikan itu? Nah menurut saya salah satunya adalah mengembalikan fungsi-fungsi Bulog yang dulu dihilangkan melalui setelah reformasi ketika ada campur tangan IMF ke Indonesia yang meminta semua mekanisme ini kembali kepada mekanisme pasar kan itu. Nah kelemahan mekanisme pasar itu ya siapa yang kuat dia yang menang kan gitu kan. Nah pada saat ini ketika misalnya swasta lebih kuat dari pemerintah, maka ya swasta yang mengendalikan perekonomian ini sebagaimana yang mereka inginkan. Nah keinginan para pengusaha ya cari keuntungan yang sebesar-besarnya kan itu. Baik. Nah inilah yang menyebabkan selalu setiap ada momentum yang mereka manfaatkan. Baik. Mas Abu, saya ke Mas Abu deh. Sebagai pengusaha, katakan ketika barang-barang naik, kebutuhan pokok naik, kebijakan pemerintah ikut juga naik semua ya. Kalau menurut Mas Abu sendiri, apa yang Mas Abu lakukan untuk kemudian untuk tetap bertahan lah? Misalnya harga beras naik, LPG naik. Ya itu tadi, gimana kita juga tetap harus jalan kan ya usaha itu. Kita naikkan harga, konsumen lari. Kita turunkan. Jadi sejauh ini mengikuti kenaikan harga, kemudian mengambil. Paling kita tetap jalan dengan keuntungan yang kecil. Itu aja tetap jalan. Kalau kita ini mati dia. Mau kayak mana lagi? Kalau istilah ekonominya ini Iya. apa? Mau kayak mana lagi itu? Tidak ada laba Pak. Tidak ada Artinya, laba. iya dia minimal dapat menutupi Bertahan, biaya-biaya, iya. bertahan untuk menunggu transisi. Tapi kalau transisi ini terlalu lama, ya akan ini nggak kuat juga. Iya. Gitu. Kolaps juga. Iya. Mas Abu tadi saya meminjam istilah dari Bang Astrian bahwa salah satunya ada juga lah Yudit kalau masalah mafia seperti itu kan, masalah klasik. Kalau menurut Mas Abu selaku pengusaha warung makan seperti itu, ada nggak sih mafia-mafia memang untuk menaikkan kebutuhan pokok atau lain-lain? Kemungkinan mafia seperti itu ya Mbak. Kalau bahan pertanian, hasil produk pertanian ini kan dipengaruhi oleh iklim Mbak biasanya. Sangat rentan ya Mbak, kemarin iklim begitu seperti sekarang ini kan masa panen mundur atau ini. Nah di situ ada kekosongan yang bisa dimasukkan. Tapi dari beberapa catatan yang kita lihat, ternyata salah satunya juga memicu harga naik beras ini kebijakan penggantian raskin itu yang tidak diturunkan dari September, Oktober, ya baru sekarang. Jadi ada 15,5 juta ya penduduk miskin yang disubsidi dengan raskin itu menyerbu pasar, ngambil beras ke pasar. Jadi kata Bang Asden tadi supply and demand-nya ya kurang mungkin kemudian menurut ya, saya ya. seperti itu ya. Iya. Mas Abu, kemudian apakah ketika harga naik, ini kalau boleh tahu, ini mohon maaf sebelumnya ya Mas Abu ya, apakah ketika harga naik beras kemudian diambil yang KW2, KW3 nggak seperti biasanya Mas Abu harus mengambil kualitas ini karena untuk menyesuaikan pengeluaran tadi? Kita tetap Atau dikurangin, katakanlah begini. Iya, kita harus mempertahankan mutu kita. Iya. Benar Mas Abu, misalkan satu paket makan siang gitu kan ada tempe orek atau apa, kemudian jadi lebih sedikit atau porsinya atau tahu aturan satu jadi setengah gitu. Kita kurangin itunya, paling seperti telur umpamanya yang 1 kilo umpamanya isi 15 atau 18, kita naikkan jadi yang isi 18. Kan orang masih melihat satu telur. Ya, walaupun lebih kecil. Ya, 1 kilo itu kan isi 15, kita cari yang isi 17, 18 gitu. Ayam yang tadinya umpamanya agak besar kita
cari yang agak Potongnya. kecil gitu. Kita siasatin seperti itu. Cuman catatan tetap harus mempertahankan kualitas. Kualitas Iya. tetap. Jadi kalau misalkan harga cabai juga mahal saat Iya, ini kan, sekalipun mahal, aturan iya. digiling 10 cabai Iya. kemudian digiling jadi 5 cabai dikasih dengan penyedap atau seperti itu tidak? Nah, kalau cabai kita siasatin yang tadinya ada untuk apa? Cabai merah untuk disiapkan untuk konsumen, itu kita tarik, kita ganti cabai hijau yang untuk mereka ininya. Oh, Iya. gitu ya. Iya, kalau cabai normal kita kasih 2 lagi ya. Cabai hijau ya sama cabai merah. Oke, jadi tetap ada siasat Iya, untuk ada, tetap ada. bagaimana untuk Iya, tetap bertahan dalam strateginya, posisi iya. sebagai pengusaha warung Iya. makan ya, tetap ada Iya. siasat. Bang Asrian, kemudian Mas Ipul, tetap di sini, jangan pergi-pergi dulu. Penonton juga jangan pergi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini melanjutkan tentang kenaikan harga bahan pokok kita yang sekarang cenderung terjun bebas harganya ya. Akan kembali setelah satu ini. I really wanna love somebody. I really wanna dance the night away. I know we're only halfway there, but you can take me all the way. You can take me all the way. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, tetap terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, seperti kata slogan yang sering beredar di luaran sana bahwa harga naik, rakyat makin sengsara. Itu yang kita bicarakan selama 60 menit di dalam program tamu hari ini. Dan sedikit saya ingin berbincang-bincang kembali dengan Bang Asrian, selaku pengamat ekonomi dari Universitas Lampung. Sedikit kita bongkar profil beliau. Bang Asrian, boleh tahu nggak riwayat Mas pendidikan? Kalau Yudit sudah tahu, tapi untuk pemirsa yang lain mungkin bisa dibagi, silakan Bang. Iya, kuliah di Fakultas Ekonomi inilah, ini basisnya dari ekonomi ya. Ya. Mendalami aspek-aspek pembangunan ekonomi ya. Jadi, dan karena itu banyak terlibat di dalam ekonomi. Ya. Kemudian milih Fakultas Ekonomi memang cita-cita dari kecil untuk menjadi ekonom, ataukah memang keinginan dari orang tua atau ikut-ikutan teman seperti itu, Bang? Nah, kebenaran dulu saya waktu masuk kuliah itu kan tahun 82 ya, jadi pemilu ya, dekat pemilu itu kan apa istilahnya, dinamika politik tinggi. Setelah saya banyak baca orang-orang politik, mungkin pada akhirnya semuanya itu bermuara kepada ekonomi gitu, untuk apa ya, pembangunan apa ini kan intinya kan mensejahterakan masyarakat. Nah, mensejahterakan masyarakat melalui ekonomi. Jadi mungkin itu salah satu hal yang mempengaruhi kenapa ke ekonomi ya. Pingin bahagia, pingin senang ya itu melalui ekonomi. Iya.
Iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, jadi Ini apa? zaman-zaman pada saat Oh, ini KKN ini ya. kakak saat Oh iya. mahasiswa teladan. Oh, iya, iya. Silakan Oh, Bang diceritakan. Iya, jadi apa? Dulu waktu mahasiswa memang saya banyak aktif di beberapa kegiatan ya. HMI. Koperasi mahasiswa, pers mahasiswa, Iya. dan di apa? Di kegiatan apa? Rohani Islam ya. Jadi ya merasa lagi muda, lagi seneng. Jadi semuanya diikutin gitu ya. Karena kenapa? Karena namanya belajar itu memang sumber belajar itu istilahnya bukan hanya buku, tapi apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan itu bagian dari pembelajaran. Jadi ternyata aktivitas saya di koperasi pers itu banyak juga memberikan ilmu gitu kan. Makanya dengan semakin aktif itu kita semakin senang, bukan semakin payah istilahnya. Ternyata orang-orang yang semakin banyak berkeringat istilahnya, dia malah lebih enjoy gitu, menikmati ya di dalam aktivitas-aktivitas, karena secara langsung maupun tidak langsung menunjang keilmuannya, proses belajarannya itu ya. Nah, karena itulah saya tadi kalau disebut mahasiswa teladan, ya kita bayangkan misalnya Lampung kan, Universitas Lampung di tingkat nasional kan ya belum dihitung lah gitu ya. Tapi kebenaran pada saat itu saya mewakili Unila bisa bersaing dengan seluruh mahasiswa Indonesia dan juara 1 di tingkat nasional itu ya. Nah, juara duanya dari UI, juara 3-nya dari Undip gitu ya. Iya, iya. Nah, artinya ya memang apa? Semangat Ya tergantung itu ada terus kepada kita gitu ya. Jadi bisa berjalan beriringan berjalan beriringan ya. antara pendidikan dan kegiatan-kegiatan kegiatan. ekstra di luar kampus ya, seperti Ya, itu ya. Bang, sebagai mahasiswa teladan, kemudian sebagai dosen di Unila, kemudian juga saat ini banyak aktivitas dan kegiatan yang lain ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau menurut Abang sendiri pandangan terhadap intelektualitas mahasiswa saat ini, Bang? Ya memang ada masa-masa, artinya aktivitas mahasiswa tergantung kepada lingkungan juga ya. Nah, sekarang sepertinya lingkungan ini lebih banyak kepada hal-hal yang praktis ya, pragmatis ya. Kadang-kadang memang dinamika keilmuannya itu ya saya rasakan ya tidak sedinamis ya tahun 80-an gitu ya. Tahun 80-an memang ada situasi yang apa ya, memacu, mendorong ya, misalnya Harus ketika situasi nasional juga terjadi apa aspirasi yang besar gitu ya terhadap perubahan-perubahan. Di tingkat internasional juga ada gerakan intelektual, gerakan perjuangan yang besar, misalnya ada revolusi Iran dulu apa, nah itu ikut apa ya mewarnai kita juga gitu ya dinamika di kampus. Nah, sekarang ini kan dinamikanya kan lebih kepada menurut saya politik praktis gitu ya. Politik praktis ini akhirnya juga apa ya, kepragmatisan mahasiswa juga banyak ikut terseret di sana gitu kan. Jadi apa ya, dinamikanya menurut saya ada fighting spiritnya mungkin agak lebih turun dibanding dengan yang mahasiswa yang lalu. Kalau dulu kan ada perjuangan mencari sumber-sumber buku apa ya. Kalau sekarang sebenarnya sudah search aja. Tinggal search semua Google. sumber dapat dengan mudah diakses. Nah, kadang-kadang kemudahan-kemudahan itu memang tidak mengiger gitu ya, tidak mendorong orang kemudian untuk masuk ke dalam lebih zona nyaman tersebut. Nah, ya, jadi membuat orang menjadi zona nyaman, jadi lebih pragmatis saja. Nah, itu ya saya merasakan juga sebagai tenaga pengajar menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang kadang-kadang manja ya, bisa istilah manja ada juga. Kadang-kadang nggak seimbang gitu ya, nggak seimbang antara kita yang mau memberikan dengan semangat mereka yang mau menerima itu gitu kan. Ketangguhan, ketangguhan. Nah, ketangguhan itu yang
tidak Iya. tumbuh ya, tidak berkembang Baik. kuat gitu ya. Bang Asrian, selain sebagai tenaga pengajar, selain sebagai dosen, katakan seperti itu, ada kegiatan aktivitas lain yang bisa di-sharing di sini, Bang? Ya, ya banyak keterlibatan saya di dunia ya penelitian ya, dunia pengabdian, termasuk ya saya dilibatkan di pemerintahan provinsi ya sebagai tenaga ahli untuk membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan ya, khususnya di bidang ekonomi, sehingga kita ikut berkontribusi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan tadi. Itu yang di bidang sosial ya, terlibat di aktivitas sosial, ada pemberdayaan masyarakat ya, koperasi kepada termasuk kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang ya tani lah gitu ya. Apa yang bisa kita kontribusikan tenaga sumber daya ini ya. Baik. Bang, sebagai staf ahli tadi katakan untuk di gubernuran, di pemerintahan, katakan seperti itu, tugas-tugas yang dilakukan Abang boleh tahu nggak, Bang? Kira-kira melakukan apa saja? Ya, diantaranya ya kita ikut apa istilahnya, memberikan pemikiran-pemikiran terhadap pemecahan masalah-masalah yang di bidang pertanian. Misalnya sekarang kan kita Lampung ini dapat target secara nasional menaikkan produksi gabah ini jadi 1 juta ton dalam 2 tahun kan gitu. Artinya untuk mengantisipasi yang naik turun tadi. Nah, itu kan sebuah kerja besar yang harus dilaksanakan di Lampung. Nah, kita ikut berkontribusi di sana, apa yang harus dilakukan Lampung untuk mencapai tujuan itu gitu kan, terjadi swasembada, termasuk ya bagaimana upaya tadi, termasuk penanggulangan kemiskinan ya, kita beberapa program kita ingin ya salah satu semangat yang kita dorong di pertanian ini kan, kelemahan petani ini kan pendapatannya rendah gitu. Nah, bagaimana mereka agar meningkat pendapatannya, ya salah satu kita upayakan untuk terjadi diversifikasi pendapatan. Jadi jangan satu sumber pendapatan. Berarti mereka harus punya aktivitas lain gitu ya. Nah, inilah yang kita dorong dengan istilah pertanian terpadu ya. Ya, jadi dia ada beberapa aktivitas yang saling menunjang gitu kan. Misalnya dia punya ternak, dia punya tanaman pertanian atau perkebunan, saling menunjang gitu kan. Tidak boleh mengandalkan satu aja gitu kan. Mengetahui secara singkat profil dari Bang Asrian, dan jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan mengetahui dan mengulik juga profil dari pengusaha warung makan miliknya Mas Abu setelah pariwara berikut ini. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Iya. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Ini aku masyarakat semua ini. Dari waktu pengakuan kita masyarakat. Untuk masyarakat. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat
hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, kita masih berada di tamu hari ini dan masih bersama saya Yudit Samanta beserta dengan Bang Asrian dan Mas Abu, seorang pengusaha warung makan. Dan saat ini saatnya kita menanyakan ataupun sedikit mengulik mengenai profil singkat dari beliau, Mas Abu. Mohon maaf Mas Abu, setahu Yudit, Mas Abu adalah mahasiswa ataupun alumni dari FISIP Unila. Juga sekarang sudah selesai menyelesaikan S2-nya. Kemudian kenapa Mas Abu bisa cerita sedikit bagaimana memilih usaha warung makan? Ya, silakan Mas. Jadi memang jauh dari disiplin ilmu saya ya. Jauh. Saya di S1-nya jurusan ilmu pemerintahan, S2-nya magister ilmu pemerintahan. Nah, ini awal-awalnya krisis moneter waktu itu, Mbak. Oh, 97, tahun Mas. 97 ya. Iya. Saya nikah. Kerjaan susah, cari duit susah, akhirnya kita coba-coba usaha. Kebetulan istri saya itu hobi masak. Kita coba-coba buka warung makan. Dari pelan-pelan ternyata menjanjikan itu bisa menghidupi dari usaha kuliner itu ya, kerennya itu usaha kuliner ya, kerennya itu ya. Dari situ, nah dari situ situasi yang menggiring kita ke situ itu. Situasi, Iya. dan itu juga termasuk ada ilmunya juga dari Iya. FISIP tadi ya. Situasi. Membaca pemetaan politik, Iya. kemudian ini ada terjadi krisis ekonomi, mengambilnya kesempatan Kemudian, untuk iya. buka warung makan tersebut. Mas Abu, mohon maaf lagi Mas, yang kedua mohon maaf ya. Kalau boleh tahu sekarang omsetnya berapa untuk yang bisa menghidupi tadi? Iya. Kalau dalam kondisi normal ya, seperti mulai 1 Maret ini kan mulai normal lagi nih. Mahasiswa kuliah lagi. Udah pada masuk swasta, Iya, anak kuliah masuk ya, lagi. udah pada masuk lagi. Oh, ini pasarnya mahasiswa ini. Iya, itu bisa sampai 20 sampai 25 kg beras itu. Satu hari. Satu hari, 20-25 kg beras. Kalau untuk itunya penghasilannya itu sekitar 2 sampai 3 juta mungkin satu hari. Satu hari Iya. ya. Iya. So itu mungkin yang menyebabkan Mas Iya. Abu tetap bertahan Ya. di sini. Kalau Dalam kondisi untungannya kan apapun. lumayan kuliner itu. Iya. Bisa sampai 100% sebetulnya itu. Kalau dia kondisi harga normal. Baik. Ya. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah ini yang membesarkan usaha Mas Abu ini istri katakan di rumah Ya. atau Mas Abu sendiri kemudian belajar dan khusus memasak, atau ada yang di hire khusus buat membesarkan usaha ini? Dua-duanya. Jadi kerjasama dengan istri. Jadi istri itu ngelola warungnya, resep-resepnya, menu-menunya dengan Manajemennya berapa Pak Abu. namanya. Oh. Untuk manajemennya saya yang coba tangani. Jadi kita bikin ya agak lebih nyaman. Kolaborasi lah seperti Iya, itu ya. Iya. Jadi kerjasama. Iya. Kemudian disiplin ilmu dari FISIP, kemudian S2-nya juga Iya. magister Iya. ilmu politik ya, Iya, seperti betul. itu ya. Kenapa nggak milih bidang politik saja kemudian yang didalami? Ataukah sambil juga menjual kuliner ini? Marketing politik. Ya, marketing politik. Kalau saya ada kesibukan sedikit sambil ngajar, Mbak. Ngajar di Universitas Muhammadiyah Lampung ya, di FISIP ilmu pemerintahan program studinya. Jadi memang masih ada Terus tempat masih saya ada. menyalurkan Mencurahkan hati dan perasaan tadi ya kesana, di UML ya. Iya, ke situ sambil ya belajar yang lain. Memang kehidupan ini harus dipelajari semua ya, Bang ya. Iya, kata Abang tadi ya. Ternyata memang yang bikin tangguh itu situasi. Situasi. Pernah nggak selama menjalankan usaha Mas Abu kemudian katakanlah dibohongi, atau kemudian modalnya kemudian lenyap dan hilang karena lain hal, dibohongi karyawan atau apa? Pernah naik turunnya? Kalau dari sisi dibohongin belum pernah. Dari tahun 99. Nah, yang bikin itu tadi turun naiknya harga ini, yang berimbas sangat ini
naik turunnya harga di samping berimbas terhadap apa namanya berkurangnya keuntungan, konsumen juga berkurang dia. Mereka mengurangi daya belinya turun mungkin, Bang ya, istilah ekonominya mungkin daya belinya berturun. Nah itu yang situasi yang seperti sekarang ini, kenaikan BBM gitu. Itu yang harus bertahan kita. Ya, jadi untuk tidak meluas, memang transisi ini nggak boleh lama-lama. Oh iya. Kalau ini posisinya lama ya, memang banyak yang akhirnya terpuruk memang. Bisa jadi. Biasanya kan kondisi seperti ini kan selalu berulang, Bang. Ya berulang. Selalu berulang ya, Bang dan Mas Abu. Biasanya menghadapi ini dalam kurun waktu berapa lama yang bisa bertahan ini? 6 bulan kah? 3 bulan kah? Kelamaan 6 bulan. Kelamaan 6 bulan. 3 bulan dan udah normal lagi, 1-2 bulan paling lama sudah situasi udah normal. Jadi masyarakat udah terbiasa dengan situasi harga dan kondisi ya. Di situ dia udah mulai normal lagi. Iya. Harus mau tidak mau harus makan. Kalau kerjaan bisa diundur, kalau makan jangan diundur. Kalau dilihat dari kebijakan pemerintah Iya. bahan pokok Iya. seperti itu, dilihat dari ilmu politik. Iya. Ya kadang-kadang pemerintah itu kan apapun bentuknya Mbak ya, apapun sistemnya, dia tetap punya tujuan mensejahterakan rakyat. Gitu. Pasti itu Bang ya, nggak ada dia mensengsarakan rakyat. Pemerintah itu pasti mensejahterakan rakyat. Nah mungkin pola-pola yang dipakai dalam mengeluarkan kebijakan itu mungkin ada tidak tepat, mungkin ketidaktepatan seperti sekarang ya, harga beras naik ini salah satunya dipicu dengan penggantian raskin dengan money. Iya, uang elektronik itu untuk diganti sasaran, dengan uang. Ya, itu dalam kurun waktu beberapa bulan ini terjadi naik harga akhirnya kan menyerbu itu. Menyerbu ke Seperti pasar, itu, ya, kemudian kebijakan kita itu, ya. punya ini Iya. kuantitas beras sedikit Iya. gitu ya. Ada lagi, Mas? Selain itu memang dipengaruhi oleh situasi lingkungan luar juga ya. Seperti sekarang ini dolar mempenetrasi Naik dolar. Ya. Nah, di dalam ekonomi politik ada juga itu strategi seperti itu. Ya karena rupiah melemah, Iya. sementara impor ini masih cukup banyak. Nah ini salah satu kondisi kita ini kan sebagian besar aja, karena hampir 60% ya kebutuhan-kebutuhan pokok itu masih harus kita impor. Ini tantangan kita ya, bagaimana kita bisa mengendalikan harga kalau ketergantungannya masih besar gitu ke luar negeri. Sementara di situ kan harga dan selain faktor harga di luar negeri, artinya kalau panen di luar negeri terganggu, harga naik. Yang kedua, nilai tukar kita yang tukarnya yang memang jatuh, makin melorot ya. Ya mungkin di sana harganya tetap, Iya. tapi rupiah yang harus kita keluar tambah banyak, sama aja kenaikan harga kan. Dua sisi mata uang Iya. yang sulit ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dalam program Tamu hari ini. Yudit Samanta bersama dengan tamu istimewa kita hari ini akan segera kembali. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sino TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16
setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Halo, kami dari Jenderal. Tambah wawasanmu tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Tapi kami dari Hijau Laut. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya. Pemirsa Sindo TV Lampung, kenaikan beras yang baru-baru ini terjadi, juga kenaikan gas LPG yang baru-baru terjadi disusul dengan kenaikan BBM, bahan bakar minyak yang bertubi-tubi luar biasa. Itulah sebabnya ada tamu kita yang istimewa ini ada di sini dan kita akan terus melanjutkan perbincangan kita dengan beliau. Dan untuk segmen ini karena kenaikan harga di luar sana terlalu bertubi-tubi dan ini menyebabkan bisa dibilang masyarakat semakin tamu saya yang spesial hari ini juga bisa menjawab pertanyaan ini dengan legawa atau ikut tertekan juga karena pertanyaan saya ini untuk games. Kita masuk ke games pemirsa saat ini. Ini tolong dijawab pertanyaan saya Mas Abu dan Bang Asrian, mohon maaf dengan cepat. Jadi kecepatan ada nilai ya. Bisa saya mulai sekarang? Ya, Mas? siap. Ya, siap. Oke. 3, 2, 1. Beras naik. Rakyat susah. Nasib ekonomi rakyat kecil. Semakin parah. Ekonomi kreatif. Belum berkembang. Inovatif. Warung makanan. Ya, bertahan. Mafia ekonomi. Tantangan ekonomi itu. BBM naik atau beras naik? Jangan dua-duanya. Bulog atau petani? Bulog. Ya, petani. Rakyat sehat atau rakyat sejahtera? Sejahtera. Ya. Walaupun ada sedikit keraguan di Mas Abu ketika menjawab, benar nggak ya gue jawab? Rakyat sehat atau sejahtera, Mas Abu? Sejahtera. Sejahtera ya. Itu kalau gimana mau sehat ya? Kalau nggak sejahtera sehat aja tapi kan sejahtera Dan sehat itu baru satu dari sejahtera itu. Gitu, jadi Iya. sejahtera aja jawabnya seperti itu ya. Ada. Bang Asrian, saya ke abang lagi nih. Melihat selalu kejadian yang berulang-ulang kenaikan, kebijakan pemerintah naik lagi harga seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ini seperti ada yang tidak beres di tata niaga produk pangan kita, Bang? Ya betul, dari tata niaga inilah yang sebenarnya, karena yang naik ini kan beras. Kalau yang naik beras ini yang untung pedagang. Tapi kalau yang naik gabah, yang untung petani gitu kan, ikut, artinya petani ikut untung gitu kan. Sementara kan sebagian besar penduduk kita ini kan petani ini kan. Nah, jadi petaninya nggak menerima tidak menikmati tambahan keuntungan, tetapi dia menikmati tambahan biaya. Iya. Nah, jadi berkurang tuh marginnya kan, artinya kesejahteraannya semakin berkurang. Jadi memang ada yang tidak beres terhadap tata niaga. Jadi memang dari belakangan ini kita harus apa istilahnya ya? Kalau bahasa ininya kampus itu ya mendefinisikan ulang lah gitu ya, makna pembangunan ini. Dan itu saya pikir memang secara global juga udah menuju ke sana. Sekarang kan ada istilah indeks kebahagiaan. Jadi ukuran pembangunan, keberhasilan pembangunan itu diukur dengan indeks kebahagiaan. Nah, gitu kan. Indeks kebahagiaan. Nah. jadi kan kebahagiaan itu kan senang gitu kan. Jadi kita ini kan walaupun uang cukup juga kalau nggak senang kan, artinya gini, uang cukup tapi biaya kesehatan mahal, biaya pendidikan mahal, pusing juga gitu. Kan kalaupun pendapatannya sedang-sedang aja gitu kan, tapi kalau semua jadi murah, nyaman, joy gitu kan. Itu indeks kebahagiaan itu. Gitu kira-kira. Ini kan dengan orientasi yang ekonomi pendapatan ini, semua orang kan dipacu nih, dikejar gitu kan. Dikejar mau ngejar pendapatan, tapi begitu pendapatan naik, harga-harga udah naik lebih cepat gitu kan. Jadi kayaknya Jalanan tapi enggak dapat. Jadi ngos-ngosan terus. Enggak dapat. Tidak beres tata Nah, niaga iya, tersebut jadi ya. memang harus mengembalikan pembangunan ini untuk manusia lah istilahnya, memanusiakan pembangunan. Ya, kalau hal ini kemudian terjadi lagi, ataukah menurut abang sendiri dalam waktu dekat ini akan beres, katakan tanda kutip tadi yang hal
masalah kita ini saat ini, Mungkin Bang? belum ya, tetapi setidaknya ada beberapa semangat yang dilontarkan Presiden Jokowi ini, saya pikir bisa menjadi titik pintu ya untuk sana. Misalnya soal revolusi mental tadi itu kan soal orientasi hidup itu kan, enggak. Nah, kalau semua orang ini dibangun orientasinya material kan, jadi pola hubungan orang juga jadi sifatnya kan material kan. Jadi orang itu diukur, dihargai dengan seberapa dia ekonominya kan gitu kan, enggak. Tidak soal moralnya, perilakunya, gitu enggak. Sehingga kadang-kadang perilaku menyimpang nggak apa-apa asal ekonominya bagus kan itu kan. Orang tetap hormat, tetap bangga gitu kan. Sesuatu yang saya pikir menjadi pergeseran ya, terjadi pergeseran nilai seperti itu ya. Baik, sedikit singkat saja dari Mas Abu, kita closing statement ini, pesan-pesan terkait masalah harga naik dan kemudian rakyat kita semakin terjepit. Silakan pesan-pesan. Iya, saya berharap pemerintah itu melakukan kebijakan yang lebih pro kepada rakyat lagi, terutama petani, pedagang kayak kita ini, pengusaha di sektor kuliner itu yang lebih ini ya. Itulah harapan kita. Ya, Bang? Ya, menghadirkan negara itu saya pikir memang perlu diimplementasikan secara lebih nyata melalui kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang nyata. Saya pikir itu yang sekarang kita tunggu semua masyarakat. Untuk semangat menghadirkan negara, kita sama-sama berdoa ya. Semoga tidak ada lagi dalam waktu dekat ini, katakan kenaikan-kenaikan ini bisa teratasi ya. Dengan mungkin gaji yang ikut naik, ya kan? Tapi kebutuhan juga tidak ikut naik, jadi nggak ngos-ngosan seperti itu ya. Terima kasih Bang Asrian sudah menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih Mas Abu, dan mudah-mudahan usaha kulinernya tetap semakin sukses. Dan sebagai tim pengajar di Universitas Muhammadiyah Lampung juga semakin sukses, jalan beriringan. Karena ini saya salut S2 FISIP yang kemudian memilih kuliner sebagai untuk pegangan hidup, katakan seperti itu ya. Terima kasih Mas Abu, Bang Asrian, terima kasih, sukses selalu untuk Anda berdua. Pemirsa Sindo TV Lampung, Yudit Samanta segera undur diri, tapi jangan lupa mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang memang dinilai bijak untuk masyarakat juga dirasakan lebih damai, lebih aman, lebih nyaman dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan ini segera ada pergeseran menuju ke yang lebih baik. Kemudian seperti semangat yang digelorakan oleh Pak Jokowi, manusia menghadirkan negara kembali. Oke, mudah-mudahan pembicaraan kita bersama dengan tamu istimewa kita ini bisa menginspirasi. Saatnya Yudit Samanta pamit, dan kita bertemu kembali di program tamu hari ini yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.